Ampun bagi jemaat yang di Kris yang tidak bisa hadir pagi ini, saya berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua saudara yang masih ada di rumah yang tidak bisa ikut ibadah pagi ini di tempat ini. Bapak Ibu siap diberkati Tuhan? Amin. Oke, kita langsung aja karena waktu ya, saudara. Kita buka di dalam firman Tuhan di Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya mau bagikan buat jemaat pagi ini. Kita baca sama-sama satu ayat ini. Roma pasal 1 ayat 16. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Nah, pagi hari ini saya beri tema khotbah yaitu keyakinan Paulus, saudara. Saya tidak percaya Bapak Ibu pagi ini semua yang hadir di tempat ini pasti punya keyakinan. Amin. Nah, kita lihat apa keyakinan Paulus. Paulus katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh apa? Dalam Injil, saudara. Paulus punya kekuatan, Paulus punya keyakinan yang luar biasa. Keyakinannya begitu kokoh akan Injil, dia bilang. Karena apa? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang percaya. Haleluya. Nah, Bapak, keyakinan ini juga hari ini saya pengen jemaat di tempat ini saya berdoa sungguh-sungguh biar saudara dan saya kita juga punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Amin. Amin. Apa artinya Injil? Injil adalah berita kabar baik dari Tuhan. Haleluya. Nah, Paulus punya keyakinan yang kokoh seperti ini, saudara. Karena dia bilang Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kabar baik, saudara. Kita dengar bahwa hari-hari ini begitu banyak orang ketakutan, orang khawatir. Karena apa? Yang namanya satu virus corona, betul? Seluruh dunia orang yakin bahwa virus corona ini hari ini begitu mempunyai kekuatan yang bisa mematikan banyak orang. Tapi pagi ini saudara, saya mau saudara dan saya, kita harus punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan saudara dan saya yang percaya akan Injil itu. Amin. Nah, kalau saudara hari-hari ini kau mungkin lemah karena masalahmu, karena persoalan yang kita hadapi, saudara, karena kita hidup di situasi yang sangat sulit hari-hari ini, saudara. Begitu membuat kita lemah, begitu membuat kita ketakutan seolah-olah kita tidak berdaya dan kehilangan pengharapan. Hari ini ada berita baik, yaitu berita tentang Injil. Amin. Injil itu adalah kabar baik, saudara, yang saudara harus yakini. Kalau saudara yakin seperti Paulus meyakini bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, saudara, hari ini saya yakin dan percaya virus corona, saudara, kekuatannya kalah dengan kekuatan Injil. Halo? Saudara yakin? Seringkali keyakinan kita berubah. Iya bayang. Keyakinan kita nggak kokoh tentang Injil Tuhan, saudara. Keyakinan kita gampang berubah. Keyakinan kita, saudara, tergantung dengan situasi dan kondisi. Paulus tidak, dia punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena Injil adalah apa? Kekuatan dari siapa? Dari Allah yang dapat menyelamatkan saudara dan saya yang percaya. Bukan menyelamatkan orang Kristen, tapi menyelamatkan setiap orang yang percaya. Hari ini saudara mau percaya mana? Saudara mau yakin? Apakah virus itu lebih kuat, virus corona? Apa masalah kita itu lebih besar sehingga kita lemah dan tidak berdaya? Enggak kuat. Tapi pagi hari ini dalam keadaan apapun, saya mau saudara dan saya, kita punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah.
Haleluya. Hari-hari ini orang sedang mencari apa? Obat, makan vitamin untuk apa? Supaya punya kekuatan daya tubuhnya untuk bisa melawan apa? Virus, antibody. Gak salah kita makan obat, kita makan vitamin. Bagus, itu baik, itu menjaga. Tapi ada yang jauh lebih baik, yang lebih kuat daripada vitamin apapun, yaitu Injil. Haleluya. Injil itu adalah berita baik yang dari Tuhan. Amin. Bagaimana keyakinan saudara pagi hari ini? Punyakah kita punya keyakinan yang kokoh? Kalau kita punya keyakinan kokoh akan Injil, kita akan kuat menghadapi kesulitan hari-hari ini. Haleluya. Amin. Jangan yakin masalahmu lebih besar, persoalanmu lebih hebat, virus corona lebih menakutkan, keadaan ekonomi saudara hari ini begitu menakutkan, membuat orang tidak berdaya. Tapi hari ini saudara, kita mau punya keyakinan seperti Paulus. Dia yakin, keyakinannya kokoh akan apa? Injil. Karena apa? Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Injil adalah kabar baik saudara. Kita lihat dulu di dalam Matius pasal 4 ayat 23. Apa sih berita Injil itu saudara? Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil apa? Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Haleluya. Jadi Injil, berita dari Injil itu adalah berita tentang apa? Kerajaan Allah yang punya kekuatan, yang punya kuasa, yang dapat menyelamatkan semua sakit penyakit apapun. Haleluya. Saudara senang dengan Injil? Saudara suka mendengar berita Injil? Jadi berita Injil adalah berita tentang kerajaan Allah, bukan tentang kerajaan dunia ini. Kira-kira kerajaan dunia dengan kerajaan Allah mana lebih kuat? Halo? Mana lebih kuat? Saudara suka cita? Amin. Itu berita Injil saudara. Bukan berita dari dunia, tentang berita kerajaan Allah yang sanggup menyelamatkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Haleluya. Saudara, itu berita kabar baik buat saudara dan saya. Segala penyakit corona dapat dikalahkan, dapat dilenyapkan. Amin. Virus corona itu kerajaan dari iblis. Tapi ada kerajaan yang saudara yakini dan percaya, yaitu kerajaan Allah. Lebih hebat, lebih berkuasa, dapat menyelamatkan semua virus corona hari ini. Amin. Kayaknya gak suka cita, semangat, mantap men. Amin. Itulah berita yang saudara dan saya, yang kita harus yakini dengan keyakinan yang kokoh. Amin. Bukan berita dunia, tapi tentang berita kerajaan Allah. Coba lihat Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan apa? Injil kerajaan Allah, kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Luar biasa saudara. Yesus datang ke dunia tidak memberitakan saudara berita tentang dunia atau berita gosip saudara, tapi berita surga, berita tentang kerajaan Allah. Haleluya, yang punya kuasa, yang dapat menyembuhkan saudara, yang dapat menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Luar biasa saudara. Kalau saudara tahu Paulus memberitakan Injil, dia dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Dia mempunyai banyak sekali tekanan hidup, masalah dan persoalan dalam hidupnya. Paulus mati saudara dipacung di kota Roma. Oleh siapa? Oleh Kaisar Nero saudara. Tapi Paulus tidak gentar.
Dan Paulus katakan, dia punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Haleluya. Kesulitan apapun hari ini yang sedang kita hadapi, jangan takut. Karena kita punya berita Injil Kerajaan Allah yang punya kekuatan, kemampuan yang sanggup melenyapkan semua kelemahan kita, sakit, penyakit, virus apapun. Haleluya. Haleluya. Coba kita lihat Ibrani pasal 12. Apa sih kerajaan Allah itu, saudara, kekuatannya? Ayat 25 dulu, kita baca ayat 25 sampai 28. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Jangan tolak. Apapun yang saya sampaikan ini berita dari surga. Amin. Apalagi berpaling dari Dia. Ayat 27. Tadi ayat 25, 26 dulu. 27, 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan apa? Bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan apa? Janji. Satu kali lagi aku akan apa? Menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga, saudara. Kita lihat oleh namanya satu virus corona, saudara. Bumi goncang. Iya banyak. Tuhan berjanji sekali lagi bahwa Dia tidak bukan hanya menggoncangkan bumi, saudara. Bahkan langit, saudara, akan digoncangkan. Betapa mengerikan dan dahsyatnya, saudara. Nanti itu pasti akan terjadi. Saudara percaya? Amin. Saudara harus yakin. Pasti itu terjadi, saudara. Sekarang dengan satu virus corona aja, bumi semua goncang, saudara. Dunia goncang. Nanti Tuhan akan goncang bukan hanya bumi, tapi langit, saudara. Makanya saudara, hari ini saudara, kita harus punya keyakinan yang kokoh akan berita Injil Kerajaan Allah itu. Amin. Kita lihat ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada apa? Perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nanti waktu Tuhan sekali lagi menggoncangkan, bukan bumi tapi langit seluruhnya akan tergoncang, saudara. Tapi ada yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan, saudara? Kita lihat ayat 28. Haleluya. Ini berita baik, saudara, buat saudara dan saya. Jadi karena kita menerima apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu berita Injil adalah berita kerajaan Allah yang tidak akan tergoncangkan, saudara. Haleluya. Saudara dan saya ada di dalam kerajaan itu, saudara. Kita ada di dalam kerajaan yang begitu luar biasa, saudara. Yang tidak dapat tergoncangkan oleh apapun. Saudara, apa yang mau saudara yakin lagi hari ini di dunia ini? Kalau bukan berita Injil, betapa bodohnya, betul? Kalau kita mau meyakini dengan berita yang lain, berita-berita dunia hari ini sangat menggoncangkan iman kita. Tapi berita kerajaan Allah, karena saudara dan saya adalah umat kepunyaan Tuhan. Kita ada di dalam kerajaan itu, kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Haleluya. Saudara bersukacita ada di kerajaan itu. Amin. Saudara senang? Semua akan digoncangkan, tapi kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu dia katakan apa? Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara apa? Yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya. Mari saudara, hari ini kita bersyukur. Kita masih kita memiliki apa? Kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Saudara ada di dalamnya. Kita harus bersyukur hari ini. Amin. Kita harus beribadah dengan apa? Cara yang
beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Luar biasa. Saudara bersyukur? Halo? Amin. Halo? Saudara jangan yakin masalah putus membuat engkau tidak bisa bersyukur, membuat engkau kehilangan pengharapan. Tapi hari ini kau berubah keyakinanmu bahwa kita harus yakin yang kokoh akan Injil kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Mungkin ekonomi tubuh tergoncangkan hari ini, mungkin bisnismu tergoncangkan saudara, mungkin saudara kesehatanmu tergoncangkan, mungkin masa depanmu tergoncangkan, rencanamu tergoncangkan. Mungkin kau mau married, kau udah berencana mau menikah ataupun mau bisnis ini bisnis itu, tapi karena virus corona ini saudara tergoncangkan. Saudara jangan sedih, jangan kehilangan pengharapan. Amin. Saudara ada di dalam kerajaan Allah yang tidak akan tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Takut artinya kita menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Makanya kalau datang dalam ibadah saudara, kita jangan datang karena terpaksa, karena keraguan. Memang berita-berita hari ini mungkin corona semakin meningkat, orang semakin banyak meninggal saudara. Tapi saudara, kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bersyukur, beribadah dengan cara yang berkenan. Amin. Haleluya. Ayat 29. Kenapa? Kita harus lihat Allah kita digambarkan seperti apa. Ayat 29. Tampilkan Edia. Edia cepat. Ayat 29. Ada ayat 29, ayat 29 ada. Enggak ada ya? Heng. Oke, kalau ada yang bisa baca ayat 29? Ya, Pak Adi. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kenapa kita harus? Itulah gambaran Allah kita. Ya seperti api yang menghanguskan, saudara. Tapi saudara, kita bersyukur kita di dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Haleluya. Berita apa lagi? Berita Injil Yohanes 3:16, saudara. Yohanes 3:16. Isi daripada berita itu ayat satu orang baca. Karena begitu besar kasih Allah, siapa yang mau baca? Ayo cepat. Ya, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17 terus Pak. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Haleluya. Itulah berita Injil saudara, isi daripada Injil saudara. Yang kedua, bahwa Allah begitu mengasihi saudara dan saya sehingga Ia mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus datang ke dunia, mati di kayu salib saudara, untuk menebus segala dosa saudara dan saya, supaya saudara dan saya kita akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Kasih Allah yang begitu luar biasa, yang begitu ajaib saudara, yang saudara harus yakini hari ini saudara, dengan tidak ragu-ragu dan tidak boleh goyah. Amin. Apapun keadaan saudara hari ini, saya katakan Tuhan Yesus begitu mengasihi saudara dan saya. Bagaimanapun situasi bangsa kita ini, Tuhan sudah mati buat bangsa kita Indonesia ini. Amin. Coba kita lihat Roma 5 ayat yang ke-8 dan 9. Ada dia bisa ditampilkan? Ayo tolong siapa yang mau bacain biar cepat. Kalau saya buka lagi lama. Roma 5 ayat 8 dan 9.
Ya Pak Adi terus yang bacain, bagus Pak. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada siapa? Kita, bukan kepada pendeta ataupun kepada orang Yahudi, bangsa Israel, tetapi kepada saudara dan saya, kita. Haleluya. Oleh karena Kristus Oleh apa? telah mati. Oleh karena Kristus telah mati. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, saudara, luar biasa. Itu kasih Tuhan. Ayat yang ke-9, Pak. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Ya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Allah sudah menunjukkan, makasih Pak Adi. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya, saudara, buat saudara dan saya. Bukan ketika kita berbuat baik, bukan ketika kita ada dalam ibadah, bukan ketika kita rajin dalam memberi buat Tuhan, tapi ketika masih kita berdosa, artinya dalam kelemahan, dalam kekurangan, Allah sudah mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Karena Yesus mati di kayu salib, saudara pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Saya bilang virus corona hari ini, saudara, salah satu juga itu berbentuk apa? Murka Tuhan. Saudara yakin? Halo? Saudara, kalau kau yakin akan kuasa Injil itu, saudara dan saya pasti diselamatkan dari murka Allah. Haleluya! Kok nggak ada yang tepuk tangan sih buat Tuhan? Aduh, saudara, kasih-Nya begitu ajaib, yang luar biasa, saudara. Bagaimanapun hari ini saya katakan, saudara, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya buat saudara dan saya. Amin. Oh, pendeta, aku dalam begitu susah, aku dalam begitu keadaan kekurangan, aku begitu sedih. Mana Tuhan kalau mengasihi? Jangan ragu, firman Tuhan sudah dinyatakan buat saudara dan saya. Manusia tidak mengasihi saudara, jangan kau putus asa. Tapi Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya. Dia sudah mati buat saudara dan saya. Kalau kau percaya akan Injil ini, akan berita ini, saudara, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Haleluya. Haleluya. Coba Roma 8 ayat 38 dan 39. Bisa ditampilkan ya dia? Iya. Ini yang Paulus bilang, aku yakin inilah berita tentang Injil itu. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat apa? Memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa, saudara. Paulus punya keyakinan akan kasih Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa. Dia bilang, tidak ada satupun kuasa, satu makhluk, satu apapun, seorang pun pemerintahan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam dunia tidak ada kasih seperti kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang saudara dan saya yang kita bisa dapatkan. Amin. Kasih-Nya begitu luar biasa. Saudara bersuka cita hari ini? Halo. Saudara mau yakin apa? Masalahmu lebih besarkah? Kesusahanmu lebih membuat engkau rasa stres, membuat engkau kehilangan pengharapan? Apa saudara mau yakin tentang kasih Tuhan yang begitu besar, begitu ajaib, begitu luar biasa, yang tidak ada apapun, masalah persoalan apapun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan yang luar biasa itu. Amin. Luar biasa, saudara, Tuhan kita. Kasih itulah harus yang saudara yakini. Berita itulah yang saudara harus yakini dengan kokoh hari ini, supaya kita tidak tergoyang oleh berita-berita dunia hari ini yang menakutkan kita, yang membuat kita lemah, membuat kita tidak ada pengharapan. Tapi hari ini berita Injil Tuhan ini, Injil Allah ini yang harus kita yakini dengan kokoh. Amin. Halo.
Jangan gara-gara nggak ada uang aja saudara, sulit dalam ekonomimu, engkau menyangkal Tuhan, engkau tinggalkan Tuhan, engkau bilang, mana Tuhan kalau engkau hebat, mana kalau engkau hebat, kau berkuasa, masa aku susah, masa aku begitu menderita. Paulus dalam pelayanannya, dia banyak mengalami kesulitan, sampai akhir hidupnya dia dipacu, tapi dia tetap yakin akan berita yang dia sampaikan itu dengan kokoh, bahwa itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan. Haleluya. Kemarin saya bagi sembako kepada 10 hamba-hamba Tuhan, saudara. Sebelum waktu saya bagi mereka sembako semua, sebelum saya kasih, saya ajak dia orang makan. Kami makan di Babi Bulim, Warung Made. Ini yang sudah 2 kali saya bagi buat hamba-hamba Tuhan ya. Kami bagi mereka sembako. Banyak juga hamba-hamba Tuhan. Ya, hari ini memang ya begitu menyedihkan, sulit saudara. Saya yakin, tapi puji Tuhan kami bisa jadi berkat ya untuk memberi buat mereka. Nah, waktu kami makan, ada satu pendeta terlambat datang. Dia bersaksi dengan kita, saudara. Rupanya dia baru dari notaris, saudara, ambil sertifikat rumah. Dia bersaksi begini, Pak, waktu dia di dalam waktu kena COVID, baru mulai COVID ini, saudara, dia kos, saudara. Ya, dia kos sama istrinya. Jadi satu hari dia diusir oleh pemilik kos, saudara, karena dia pelihara anjing. Tetangganya orang Islam marah, dia diusir dari kos. Di masa pandemik, Pak, bagaimana? Dia nggak ada uang, uangnya tinggal 6 juta. Dia bilang, Pak, kami dengan 6 juta, kami harus cari kos, cari rumah kontrakan. Dia bilang. Akhirnya dia dapat satu kontrakan, satu kos lagi, saudara. Nah, dia sampai nangis kepada Tuhan. Dia sudah goyang imannya dan dia sudah begitu down, saudara. Dia rasa kayaknya Tuhan gak sanggup tolong dia. Kayak Tuhan gak sanggup berkati dia. Dia dulu pengusaha, dia punya beberapa rumah di Surabaya, dia tinggalkan. Dia datang ke sini melayani Tuhan sama istri. Tapi mereka hidup begitu menderita. 15 tahun mereka menderita, tidak bisa beli rumah. Dia bilang Tuhan, dia nangis sama Tuhan. Suami istri mereka nangis. Sampai dia berdoa, Tuhan, jadikan batu ini jadikan emas. Dia bilang. Saking susahnya dia bilang. Dia nangis sama Tuhan. Satu hari dia bilang, ada seorang datang ke rumahnya, cari dia kosnya. Rupanya yang datang cari dia itu pengacara. Ini baru kejadian, baru beberapa bulan ini. Dia bilang, Pak, tiba-tiba ada seorang datang, dia takut. Dalam keadaan susah kok ada orang cari dia. Rupanya itu pengacara. Nah, pengacaranya bilang, Pak, kamu namanya Pak Pendeta ini? Iya. Namanya Pendeta Medi ini? Iya. Terus katanya, Pak, Bapak harus ke Surabaya. Dia bilang, harus menandatangani surat di notaris. Dia bilang, surat apa? Rupanya dia sudah 15 tahun yang lalu, waktu dia tinggalkan Surabaya, dia jual rumahnya ke orang. Nah, orang ini juga nakal dan dia nakal. Waktu dia jual beli itu nggak tanda tangan, nggak ke notaris, gitu. Jadi belum balik nama, belum ke notaris, saudara. Jadi ini orang ini sekarang jual rumah di Surabaya. Jadi harus dia kontak tanda tangan ini pendeta. Akhirnya dia bilang, Bapak harus ke Surabaya, dibayarin tiketnya, dan dia bilang, Bapak nanti akan diberi kompensasi. Berapa Bapak minta, ini orang akan kasih. Karena dia jual rumah yang dia ini mahal banget, dia dapat untung besar. Akhirnya dia bilang, oke. Dia minta 150 juta. Dikasih, saudara. Dia pergi ke Surabaya, dia tanda tangan. Dia pulang, dia bawa uang 150 juta. Dia senang banget. Tapi 150 juta mana bisa beli rumah? Dia bilang, Pak Pendeta. Dia cari ke Tabanan semua rumah. Rata-rata 300 juta. Tapi dia pengen punya rumah. Dia bilang, Tuhan, aku punya rumah. Dia cari keliling ke Tabanan. Dapat satu rumah. Tapi jauh banget katanya. Dia bilang sama istrinya, kalau kita beli ini rumah 150 juta. Kita melayani di Denpasar. Kita akan mati duluan di tengah jalan katanya. Karena jauh sekali. Jadi mereka tidak beli, mereka pulang. Tuhan, mana uang 150 juta bisa beli rumah nih? Satu hari dia lihat Google, dia lihat di propertinya, di medsos. Rupanya ada
seorang properti bangun 15 rumah di daerah Mengui. Dia lihat harganya 350 juta semua. Dia pengen beli, saudara. Dia telepon ini orang properti ini. Dia bilang, Pak, saya mau beli rumahnya, tapi saya nggak punya duit. Duit saya cuma 150 juta. Saya mau beli. Bapak punya rumah, katanya. Tapi saya beli dengan harga 150 juta. Saya tidak punya uang untuk membayar pajak ataupun balik nama. Cuma saya bisa kasih 150. Ini orangnya dengar bingung kan? Dia berdoa. Totonya dikasih sama ini orang. Dia telepon dia, oke Pak, dia jual dengan harga 150 juta. Kemarin dia dari notaris tanda tangan untuk dibilang. Sampai orang notarisnya bingung. Ini harga 150 juta. Dia bilang, iya. Ini bayar pajaknya aja 20 juta katanya. Inilah Pak berkat katanya. Ini orang palingnya notarisnya kaget. Oh iya betul. Dia pulang kemarin dia senang banget. Dia bilang, Pak, hari ini Bapak kasih saya sembako. Dia bilang, itu luar biasa. Berturut-turut Tuhan tolong dia. Amin. Amin. Tuhan bisa? Bisa. Dia bilang, Pak, saya sudah ragu dengan Tuhan saya. Kok Tuhan mengasihi saya hidup dalam penderitaan. Dulu saya jadi bos bisnis, saya diberkati Tuhan. Saya ada beberapa rumah di Surabaya, saya tinggalin, saya datang pelayanan di Bali. Tapi 15 tahun saya nggak bisa beli rumah, dia bilang. Kos terus setiap tahun. Susah banget. Kemarin dia bilang benar-benar dia sudah down. Tapi Tuhan nyatakan mujizat. Haleluya. Tuhan kita tahu waktunya untuk tolong saudara dan saya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa. Jangan goyah keyakinan saudara dan saya. Kasih Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya.